Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurkona, NIM 1903842002. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat multimedia pembelajar inovatif berbasis flash profesional Adobe Flash Professional. Nah, yang pertama kita perlu mengumpulkan komponen-komponen pendukungnya. Nah, apa saja sih komponen pendukungnya? Nah, ini saya sudah menjelaskan itu. Nah, yang pertama tentu kita harus apa sih materi yang akan kita sampaikan dalam sebuah aplikasi itu. Di sini saya menggunakan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini saya sudah merangkum materi-materi yang dijabarkan ke dalam sebuah aplikasi tersebut. Di sini sudah lengkap, ada contoh awalnya, materinya, lalu ada juga latihannya untuk nanti gimana untuk menu latihannya, beserta jawabannya tentunya atau cara penyelesaiannya. Setelah itu, nah di sini saya membuat storyboard. Nah, apa sih kegunaan storyboard ini? Storyboard ini untuk mempermudah kita atau tips awal dalam kita membuat sebuah multimedia. Nah, ini ada saya buat yang pertama ada halaman info, tentunya ya. Dari sini saya buat terlebih dahulu. Ada logonya, intinya ini adalah gambaran dari aplikasi yang akan kita buat. Lalu ada di halaman awal aplikasinya nanti akan berbentuk seperti ini. Ini ada navigasinya, aplikasi 1, 2 itu untuk tombol keluar, lalu ada tombol 1 untuk on off, background. Lalu ada nih halaman menu, di sini ada medianya, bisa kita buat. Nah, di sini ada navigasinya, tombol menu. Di sini kita dari storyboard ini, jadi kita memikirkan, kita perlu mengumpulkan bahan-bahan logo-logo ini, kita perlu mengumpulkan navigasi-navigasi seperti ini loh untuk kita aplikasikan ke dalam sebuah multimedia yang akan kita buat tersebut. Ini ada halaman menu dan KD-nya ya. Ini ada kompetensi dasar, kompetensi indikator dan tujuannya, lalu ada materinya. Nah, di sini lah di sini kita akan membuat seperti ini. Di sini nanti ada gambar alt kalarisnya, lalu ada navigasi pendukung yang akan kita buat. Oke. Nah, sampai seterusnya ini menu latihan. Nah, nanti akan disuruh memilih. Lalu di sini ada. Nah, setelah kita menyelesaikan latihan, nanti akan keluar skornya. Benar berapa, salah berapa. Gitu tuh. Ini ada nanti yang tombol A ini untuk melihat pembahasan soal latihan. Oke, di sini ada halaman pembahasan soal latihan. Jadi nanti jika kita klik yang A ini, maka akan muncul halaman ini pembahasan soalnya. Lalu ada halaman menu petunjuk. Nah, di sini menu petunjuk ini adalah berisi gambaran atau tombol-tombol navigasi yang bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini ada juga menu profil di mana ini tentang biodata pengembang aplikasinya. Oke. Kita lanjut. Oke. Tadi setelah kita membuat storyboard, tentunya kita mengumpulkan bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada tombol navigasi back atau kembali, lalu di sini ada backgroundnya. Di sini ada background 1, background 2. Nah, ini gambar bapak alkalisinya. Lalu di sini ada komponen-komponen pendukung lainnya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ada suara. Ini juga penting.
yaitu ada background terutama untuk pengiring dari aplikasi kita. Lalu di sini ada clip, ini adalah clip. Lalu ini materi 1, materi 2, materi 3. Ini maksudnya adalah suara dari penjelasan yang disampaikan nanti dalam aplikasi yang akan kita buat. Oke, setelah kita mengumpulkan semuanya ini aplikasinya, tentu kita perlu membuka Adobe Flash-nya. Kita tunggu dulu, agak lama ya. Oke, buka. Nah, di sini jika kita ingin membuat script baru, kita buat action script 2.0. Action script 2.0. Nah, untuk menyesuaikan lebar dari ininya, kita lihat background yang akan kita gunakan ukurannya berapa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan background kita. Di sini ada 1920 kali 1080. Oke, 1000. Nah, di sini ada kan 1920 dengan 1080. Oke, 1080 ya. 1080. Ini untuk melihat frame semuanya kita bisa dengan show frame. Warnanya di sini tag-nya kita bisa ubah. Ini warna apapun yang kita inginkan atau sesuai dengan warna yang akan kita buat gitu. Oke, ini warna. Ini kayak kan bukakan file saya. Kemudian satu. Nah, di sini sudah saya kunci semua ya. Apa sih fungsi dari dikuncinya frame ini? Ini agar tidak berantakan. Makanya itu saya kunci. Di sini ada scan intro. Di sini. Nah, scan intro ini pertama tentunya kita harus mengekspor gambar-gambar ini. Nah, bagaimana cara mengekspor gambar-gambar itu? Nah, di sini sudah banyak ya. Bagaimana cara mengekspor gambar-gambar itu? Benda-benda itu caranya kita ekspor dari library yang sudah kita cari tadi icon-iconnya. Misalnya kita mau ini salin aja. Nah, di sini akan ada, maaf ini bingkisan. Nah, akan ada logo umrah dan ini kita tinggal geser saja ke sini. Nah, jadi gambar-gambar yang lain juga seperti itu. Lalu bagaimana cara kita membuat tulisan? Kita di sini kita lihat ada tools, text tools. Kita buat saja tulisan, atau misalnya gambar-gambarnya ini sudah kita buat agar tidak berantakan. Misalnya kita kunci dulu, baru kita buat layer baru. Nah ini ya, layer baru new layer. Nah, layer 2 ini. Jadi nggak bisa kita pencet lagi. Oke. Jadi kalau sudah kita kunci, ini nggak bisa kita pencet lagi. Ini sudah terkunci. Selanjutnya layer 2 kita buat ini kita buat loading ya tadi. Loading. Kita perbesar. Nah, di sini kita bisa perbesar. Kita mau ukuran berapa? Misalnya kita buat 60. Besaran ya? Oke, kurang besar ya. Kita buat 100 lah. Nah, kalau kurang besar, bisa juga dibesarin lagi. Selanjutnya, di sini di produk saya ada layer 1. Nah, dimana ini semuanya sudah ada. Kita buka ya untuk mengetahui bagaimana cara saya membuatnya. Kita buka dulu layer-layernya.
Oke, of course, yang ini seperti yang sudah tadi saya tulis, yaitu dengan menu tool, text tool. Lalu ini gambarnya seperti saya salah pengen. Ini gambarnya kita import dari library. Nah, cara lain mengimportnya bisa juga dengan cara ini, import to library. Nah, lalu kita pilih gambar apa, baru kita buka. Nanti akan muncul di sini kita seperti itu. Lalu ini tadi seperti tadi. Nah, ini merupakan kita memerlukan pertama kita insert keyframe. Oke. Nah, habis itu kita geser ininya ke sana atau ke sini, kita perkecil. Nah, begitu. Lalu kita buat ini. Nah, dia akan berjalan seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Supaya ini kita buat seperti ini. Nah, itu dengan tadi convert to keyframe, terus ada yang namanya nanti create basic frame. Baru kita tinggal geser aja gitu. Nah, setelah sudah selesai semuanya, ini kita kunci dulu. Kita kunci dan kunci. Di sini ada action. Nah, di sini ada fs command full screen true. Nah, di awal dari program kita buat ini code apa? Ini fs command full screen true. Apa kegunaannya? Yaitu agar saat ini program berjalan itu tidak langsung meloncat ke menu atau mengulang ke awal lagi, yaitu bisa langsung ke scan selanjutnya atau lembar selanjutnya. Oke, di sini kita lihat juga actionnya. Di sini kita action go to place scan 1 layer 1. Ini merupakan scan 1, ini isinya yaitu untuk layer atau halamannya ya. 1. Nah, seperti itu. Nah, setelah sudah semuanya, nah lalu sebentar ya. Ini exit ini sebelum kita bagaimana pengunjung ini kita buat menjadi convert to symbol dulu. Ada convert to symbol. Nah, lalu misalnya kita tulis ini tombol exit gitu ya, tombol exit, oke kan? Nah, di sini akan ada nanti tombol exit. Jadi kita cari ini tombol. Salah, tombol exit. Setelah kita action, nah ini ada kan convert to symbol, kita action. Oke, actionnya terhapus ya. Oke, actionnya terhapus. Nanti kita lihat di scan berikutnya. Oke. Kita lihat scan 1. Nah, di awal ini, di scan 1 ini kita perlu beri stop. Tujuannya kenapa kita beri stop? Agar seperti tadi tidak mengulang ke halaman pertama gitu. Jadi setelah go to play scan 1 layer 1, dia akan tetap di scan ini gitu. Nah, lalu sama seperti tadi cara-caranya, kita import dari library, kita sinikan, kita draw ke sini gitu. Gambar-gambar ini kita tulis, lalu ini gambar-gambarnya itu. Lalu
bagaimana ini? Nah, setelah tadi kita udah convert to symbol seperti yang tombol exit ini ya, kita action. Nah, actionnya seperti apa? Nah, on release fs command quit to. Nah, di sini nanti kalau kita pencet exit, otomatis akan keluar dari programnya atau dari aplikasinya. Nah, lalu bagaimana cara agar saat kita mengeklik suara ini menjadi itu, kita klik 2 kali klik kiri 2 kali. Di sini ada down, dari library kita masukkan suaranya, misalnya ini kita drag aja, kita drag ke sini. Oke, nah jadi masuk. Nah, seperti itu. Dan untuk suara sama, klik kiri 2 kali, kita insert keyframe ketiganya semuanya, suara kita drag kan, kita drag ke sini, lalu di down ya, di down kita drag seperti itu. Lalu untuk ini tadi down, di sini kita buat menunya start nih, scene-nya start. Nah, namun saat kita membuat agar background-nya stop, ini setelah kita insert keyframe semua dan suaranya sudah kita drag ke down, ini kita lihat di property, di sini kita scene-nya kita lihat, yaitu kita scene-nya yang tadi start gitu ya. Lalu kita buat stop di sini scene. Nah, untuk menu masuknya ini sama. Caranya pertama kita blok dulu ya. Kita blok dulu semuanya ini gini. Oke. Kita blok semuanya, baru kita insert kita convert to symbol. Setelah convert to symbol, baru kita kasih actionnya on release, go to and play scene menu 1. Nah, lanjut ke scan menu yang pertama ini. Ini mirip ya dengan storyboard yang saya buat tadi. Di sini ada menu KI dan KD, indikator dan tujuan, ada materi, ada latihan, ada petunjuk, ada profil, nah ada suaranya, ini ada back-nya atau untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan ini ada exit. Nah, ini sama aja setelah kita import gambar-gambarnya ini, komponen pendukungnya, terus tulisan-tulisannya kita buat action. KI-KD-nya kita buat convert to symbol. Oke, ini sudah saya kunci semua karena agar enggak ini di sini nanti kita bikin convert to symbol semuanya, convert to symbol. Nah, di sini ada simbolnya yang tadi seperti saya buat di storyboard, A B C D E F. Dan di sini ada untuk suara on off action, ini ada exit. Nah, setelah kita buat ke convert to symbol, kita kasih actionnya. Action. Oke. Ini salah pencet. Oke, action. Nah, di sini ada action on release, go to and play, scene, indikator dan tujuan layer 1. Nah, untuk semuanya itu sama, kita menggunakan on release, go to and play. Nah, dari ininya saja, ininya beda. Nah, on release, go to and play. Jadi kita mau menuju ke halaman mana? Di sini kan ingin menuju ke halaman scan, indikator dan tujuan. Namun bisa juga kalau misalnya kita ingin masuk ke latihan, ini menu latihan, di sini kita ganti aja dengan menu latihan. Lalu di sini ada layer 1. Kalau kita mau langsung lanjut ke layer 2, tinggal kita tulis saja di sini 2 atau 5, tulis 5 gitu. Semuanya sama saja caranya. Oke. Untuk back juga gitu. Untuk menu back ini sama saja actionnya. Nah, go to and play. Di sini dia akan
sampai ke skin 1 layer 1. Selanjutnya yaitu scan KIKD. KIKD kita tulis semuanya sama. Oke, setelah itu scan indikator dan tujuan. Nah, sama juga di sini ada melakukan operasi hitung penambahan dan pengurangan. Nah, di sini ada indikator yang akan kita jabarkan ke dalam materi ini. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Kita tulis semuanya. Nah, untuk ini sama aja, kita kasih convert to symbol terlebih dahulu, baru kita kasih action. Actionnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja bedanya ada di halaman mana yang akan kita tuju ya. Misalnya halaman materi atau halaman latihan atau halaman menu gitu. Juga layernya tentunya. Lalu di sini ada menu materi. Wah, ini banyak ya, dapat kita lihat ini ada berapa layer, hampir penuh semuanya. Oh ya, dalam membuat setiap skin ini di awalnya ini harus kita kasih action stop. Oke, action stop ini panjang ya. Action stop aja. Sini, contohnya di indikator dan tujuan, ini saya kasih action stop. Jadi setiap itu harus kita kasih action stop. Berapa harus kita kasih action stop? Itu agar tidak kembali ke halaman pertama. Jadi dia akan stop di halaman yang kita inginkan. Kita berada di scan materi. Nah, sama aja nih tulisannya kita tulis semuanya. Oke. Nah, kita tulis semuanya ini dengan tools text tool. Nah, ini kita import tadi dari library gambarnya, gambar Bapak Kawarizmi. Gambar dari Bapak Al Kawarizmi. Nah, tadi di sini saya action di awal ini. Saya kasih action. Ini ada layer 4, 5, 6, 7. Ada sampai layer 7. Action. Nah, di sini saya kasih action. Di sini ada stop discrete empty movie clip. Klip 1. Di sini kita ingin memutar klip dari suara saya tadi, yaitu suara materi 1. Ini perlu backsound, newsound, extraction, backsound. Nah, di sini volumenya segini. Lalu set volumenya buat 20. Nah, jangan lupa kita buat suara stop. Nah, ini agar suaranya tidak terus berulang-ulang. Itu fungsinya suara stop. Lalu ada delete suara. Nah, itu sama aja seperti yang suara stop. Jadi setelah suara stop, suaranya itu bisa kita ulang lagi. Namun agar tidak berulang-ulang, kita beri suara stop. Lalu di sini ada suara new sound, kasih this. Lalu suara extraction, di sini ada materi 1. Nah, di library tadi sudah ya, di S-link-nya ini kita beri nama materi 1. Itu untuk mempermudah kita dalam memberi simbol-simbolnya. Lalu ada suara start 0,1. Lalu di layer 2. Di layer 2 ini sama aja itunya, actionnya. Nah, suara stop, delete suara, hanya saja bedanya di atasnya tadi. Di atasnya tadi kan kalau yang nih, ini kan tadi stop ada ininya ya, yang ini. Nah, ini tidak perlu kita tulis, hanya bagiannya ini aja yang kita tulis di layer 2. Nih, layer 2. Oke, frame 2 maksud saya. Frame 2, lalu ada frame 3-nya sama. Bedanya ada di sini aja materi. Ini kan materi 3 ya, di frame 3 kita suaranya ubah ke materi 3, ini materi 2. Nah, materi yang keempat ini kita suara stop.
ada suara karena di layer keempat ini, di layer keempat ini tidak ada suara. Iya, tidak ada suara lagi. Di sini ya, tidak ada suara lagi. Jadi penjelasan suaranya hanya sampai di materi. Nah, bagaimana untuk mengklik list? Kok bisa satu layer jadi banyak frame? Tentu bisa. Nah, ini tentu ya, setiap frame itu kita beri tanda stop supaya tidak berulang lagi ke menu awal. Seperti itu. Lanjut ke scene latihan. Nah, ini nih yang agak ribet ya. Gimana nih cara membuat latihan soalnya? Oke. Di sini kita kasih nama di sini ada soal 1 untuk memberi atau memberi tanda, dan juga bisa mempermudah kita. Pertama tentu saja insert keyframe. Setelah backgroundnya kita taruh di sini semua ya. Tapi ini adalah backgroundnya. Lalu di layer 2 ini kalau nggak salah saya ada navigasinya. Maksud dari saya itu agar tidak repot saat saya membuat navigasinya. Nah, setelah kita buat seperti ini kita buat pakai ini ya, apa ini namanya? Rectangle tool. Oke. Ini kita buat pakai ini gitu aja gini. Nah, kita ganti itunya. Apanya ya? Kita ganti warna color. Color. Kita ganti colornya. Ini nggak bisa buang. Oke, kita buang dulu ya. Oke, udah buang. Selanjutnya di sini ada tuliskan. Nah, ini tadi dari ini. Nah, jadi materinya kan udah kita tulis ya di Word, jadi nggak perlu kita ketik lagi, tinggal kita salin aja. Ini kan soal, tinggal kita salin aja. Terus copy ke sini. Nah, betul, kita copy ke tulisannya. Nah, setelah itu, nah ini kita buat dulu semuanya di sini. Nah, ini sampai 10. Kita buat terus. Oke. Sampai 10. Soal 10. Nah, setelah kita buat sampai soal 10, ini kita buat nilainya. Di sini kita buat benar, salah, nilai. Lihat pembahasan, mulai latihan lagi. Exit, kembali ke home. Setelah itu, nah, dari ini semua ini kita kasih convert to symbol nih. ABCD nomor 1 sampai nomor 10 kita kasih convert to symbol dulu. Nah, di sini saya sudah banyak nih convert to symbol. Nih, buton C1 ini maksudnya nomor ya, nomor. C1, C2, C3. Untuk mempermudah saya memasukkan butonnya. Setelah itu sama aja cara-caranya. Oke. Setelah kita kasih itu action. Nah, kita kasih action stop. Baru benar 0, salah 0, nilai sama dengan 0. Yes. Ini tadi action convert to symbolnya. Ini kita pilih buton ya. Buton. Lalu di sini convert actionnya stop benar sama dengan 0, salah 0, nilai 0. Nah, setelah ABCD semua udah kita itu, kita kasih action di stepnya. Action di awal, lalu
kok hilang? Nah, sebentar hilang. Oke. Nah, ini nilai sama dengan benar ini dikali 10. Nah, ini nilai sama dengan dikali 10. Oh, ya. Nah, setelah udah, nah kita lihat pembahasan di sini. Oke. Actionnya mana ya? Nah, ini sama aja dan pembahasan soal. Lalu di sini untuk mengulang latihan lagi action. Jangan lupa to play soal 1. Go to and play soal 1. Go and play soal 1. 대체 이건 뭔데 싫지 않은 건데 내 마음을 훔쳐놓고 순진하게 웃네 어서 우리 사이 좁혀 난 너 말고 딴 건 지워버렸지. Selanjutnya scan menu petunjuk. Ini petunjuk yang ada di aplikasi kita. Di sini ada tombol menu masuk, KIKD, Instagram, materi, profil, menu petunjuk, menu keluar, ada keterangan dan sebagainya. Ini adalah petunjuk kita. Di sini ada profil dari pembuat atau profil saya. Lalu di sini ada skin pembahasan soal. Oke, sama aja kita awalnya tentu kita kasih skin stop ya, supaya dia tidak pergi kemana-mana di setiap frame-nya. Nah, di sini ada nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saat kita pencet nomor 1, klik, dia akan muncul nomor 1. Kita klik nomor 2, pembahasannya akan muncul nomor 2. Nah, seperti itu. Oke. Apa sih keunggulan dari aplikasi yang saya buat? Keunggulannya yang pertama dari materinya. Nah, di sini suara saya akan terdengar langsung. Penjelasan dari materinya. Dan saat kita pindah, otomatis suara akan berganti juga sesuai dengan topik materinya. Selanjutnya akan berganti juga. Nah, ada ini akan berhenti bukan? Nah, suaranya bisa kita hidupkan, bisa kita hidupkan. Latihannya di sini ada latihan. Kita pilih apa lagi ya di akan langsung keluar nilainya. Dan di sini juga ada lihat pembahasan soal atau kita mulai latihan lagi. Saat kita pilih mulai latihan lagi, akan kembali lagi. Saat kita pilih lihat pembahasan soal, akan ke pembahasan soal latihan. Nomor 1, oke. Kita pembahasan nomor 2, nomor 3. Hal lain dari keuntungan aplikasi ini, tampilannya tentu dari segi tampilan. Biasanya kita belajar melalui di ruang kelas atau misalnya video game itu agak membosankan. Bukan berarti semuanya akan bosan ya, tapi terkadang ada juga siswa yang untuk bosan ya dengan materi yang kita bawa ini. Lalu bagaimana cara kita
agar murid ini tidak bosan, salah satunya dengan media ini. Kita bisa gunakan multimedia seperti yang saya buat ini. Di situ akan menarik misalnya guru dalam pembelajaran daring, guru bisa membuat aplikasi berbasis Android. Jika yang saya buat ini tidak bisa dibuka di Android, tapi harus menggunakan laptop, tapi kita bisa membuat aplikasi berbasis Android atau mengubah basis dari aplikasi ini menjadi Android untuk mempermudah para siswa. Kita kirim file aplikasinya, mereka bisa mengakses materi-materinya dengan mudah di mana saja tanpa suatu kendala gitu, tanpa memerlukan data internet yang banyak. Seperti kalau misalnya YouTube itu kan membutuhkan data yang banyak ya. Jadi dengan aplikasi ini, cukup dengan aplikasi ini sudah memuat banyak hal. Ada KI dan KD-nya, indikator dan tujuan, ada materinya, ada latihan soalnya, plus pembahasan soalnya. Jadi ini sudah nilai plus atau sudah mencakup semua yang ingin kita ajarkan kepada para siswa kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas deskripsi cara penggunaan aplikasinya. Tadi setelah aplikasinya kita buat ini, jangan lupa kita save. Oke, save as. Nah, kita kasih nama apa, baru kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita buka di library kita. Di sini ada, di sini saya kasih nama multimedia interaktif. Kita klik saja. Nah, di sini gambar loadingnya ya, langsung. Oke. Setelah itu, misalnya kita mau bunyi suaranya ya, suaranya. Saya kecilkan ya suaranya. Klik masuk. Nah, di sini ada menu-menu dari sudah kita buat tadi. Ada KIKD semuanya. Di sini kita klik dulu petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk itu penting. Untuk mengetahui apa saja yang harus kita klik. Nah, di sini ada nih. Ini adalah menu halaman petunjuk, di mana pada halaman ini terdapat tombol-tombol yang ada pada multimedia interaktif. Ada tombol masuk, ini ada KI dan KD untuk masuk ke menu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu ada indikator dan tujuan, di sini untuk masuk ke menu indikator dan tujuan. Lalu ada materi, di sini tombol untuk masuk ke menu materi. Lalu ada latihan, di sini tombol untuk latihan soal profil untuk mengetahui profil pesertanya. Ada menu keluar, ini untuk keluar aplikasi. Ini untuk tombol kembali ke menu. Ada tombol yang panahnya ke kiri itu untuk menu sebelumnya, panah ke kanan selanjutnya. Lalu ada ini tombol on off background. Dan ini, nah seperti ini. Ini kan saat kita pencet off, otomatis akan berhenti suaranya. Saat kita pencet on, suaranya akan kembali lagi. Nah, di sini saya sengaja beri note untuk mendengarkan suara penjelasan di menu materi. Sebaiknya off-kan background terlebih dahulu. Kenapa kita harus off-kan background? Nah, ini agar penjelasan yang disampaikan dalam materi bisa kita serap atau kita pahami dengan benar. Ya, kita kembali ke menu home atau menu kembali ke menu. Tombol kembali ke menu.
Nah, di sini ada profil pengembangan. Nah, di sini ini biodata ya, ada nama lengkap dan lain sebagainya. Lalu ada fotonya. Nah, di sini ini ada KI dan KD. Menghargai. Kita pencet saja. Ini untuk menu selanjutnya, kompetensi dasar. Nah, saat kita pencet exit ini, tanda silang ini, kita akan keluar aplikasi. Nah, seperti ini. Keluar aplikasi bukan? Nah, kita buka lagi aplikasinya. Saat kita keluar, akan keluar. Nah, selanjutnya, nah tadi sudah KIKD, indikator dan tujuan. Ini ada indikator melakukan pengurangan dan lengkap semuanya. Kita kembali ke menu utama. Di sini ada materi. Dengar, kita besarkan suaranya. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin mendengar suaranya, bisa kita lalu selanjutnya dia akan pindah ke rem selanjutnya. Oh, suara juga ada suaranya. Kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, ini adalah contoh soal ya. Ada contoh soal. Lanjut, contoh soal nomor 2. Ada lanjut. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Oke, lanjut. Karena udah selesai ya, di sini udah mulai dari kita mulai. Kalau kita pencet ini, otomatis kita akan keluar aplikasi dan kita pencet tombol home. Oke. Nah, di sini ada menu latihan. Nah, ini komponen penting nih, menu latihan. Nah, di sini kita soal. Baca baik-baik soalnya. Kita pilih misalnya jawabannya ini. Oke. Kita pencet aja. Terus, nah, benar 1, salah 9. Nah, jadi nilainya 10. Lalu di sini lihat pembahasan soal atau mulai latihan soal. Misalnya kita ingin mengulang latihan soal lagi, kita pencet mulai latihan soal. Dia akan berulang. Oke. Nah, sama aja nilainya. Oke, lanjut ke lihat pembahasan soal. Kalau kita ingin melihat pembahasan soal, kalau kita ingin langsung back ke menu utama atau keluar dari aplikasi, bisa juga. Tuh. Nah, jadi kita di latihan ya, di latihan. Lalu di sini kita lihat pembahasan soal. Nah, untuk melihat pembahasan soal, otomatis kita harus, ya benar, kita harus menggunakan atau mengerjakan latihan dulu. Nggak ada menu untuk pembahasan soal langsung. Nomor 1, lalu ini, oke, nomor 2 ya, nomor 2, nomor 3, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi kita tinggal pencet aja sesuai nomor yang ingin kita ketahui pembahasan Kalau udah tahu, kita misalnya mau kembali ke ini home, juga. Jadi itulah presentasi karya saya, dimana tadi saya sudah menjelaskan secara singkat tentang cara membuatnya, lalu apa sih keunggulan dari aplikasi ini, lalu bagaimana cara penggunaan aplikasinya atau contoh penggunaannya.
Oke, jadi sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat.